Halo sayang, Gimana belanjanya? Beres kan? udah kok sayang, semuanya udah aku beliin. Shampoo udah, tisu basah udah, sabun udah, semuanya udah kok. Kamu yakin? Udah kamu cek belum sih list belanjaan yang aku kasih tadi pagi? Udah sayang, kamu tenang aja. Kan bukan sekali ini aja kau belanjain buat kamu. Bagus deh kalau gitu. Oh iya, kalian ya beliin aku pembalut. Hah? Kembang? Ya, yang pakai wing. Pakai wing? Sayap? Ya iyalah sayap. Please. Nah, dari situ langsung jemput aku kantor ya. Ya, halo? Raya? Parah kali si Wisnu itu. Momoan aja disuruh rumah Raya beli pembalut pula. Gue denger loh apa yang kalian omongin. Kalian emang gak selevel sama Wisnu yang full gentleman. Mau ngelakuin hal-hal kayak gitu buat orang yang dia sayang. Loh, emangnya lo udah ngelakuin apa untuk Wisnu? Kok jadi ngomongin gue sama Wisnu ya? Mendingan kita ngomongin buat presentasi besok. Minuman Abidin. Ingat loh, itu klien besar. Emang nggak bisa dipending besok ya? Jam 9 malam nih. Gak bisa. Pokoknya meeting gak selesai kalau ini juga. Wah, Wisnu. Belanja juga ya? Pasti belanjaan titipannya Mbak Raya, iya kan? Iya. Sorry nih, gue buru-buru. Gue duluan ya. Oh iya. Cok. Gimana? Udah dapat belum ide buat konsep preposisinya? Belum, ini aku lagi cari. Ya, gimana kalau kita saranin ke klien kita, mereka jangan cuma ngincar pasar dari menengah ke atas aja, tapi mereka juga harus ngincar pasar menengah ke bawah. Karena gue rasa itu mereka lebih potensial. Iya mbak, saya setuju tuh mbak sama idenya Diana. Cocok sekali dengan slogan minuman Abidin. Standar banget tau gak? Gak ada apa ide yang lebih bagus, yang lebih brilian. Kalau soal penetrasi pasar yang diperluas, semua juga udah pada tahu. Basi tau gak? Saya pesannya black coffee deh, bukan cappuccino. Woi! Bengong lagi. Kalau gitu saya balik aja ya Mbak ya, beli yang baru ya Mbak ya. Nggak usah. Mood saya buat ngopi juga udah hilang. Kalau misalnya saya izin pulang, boleh nggak Mbak? Terus yang ngetik hasil meeting malam ini siapa? Saya. Siapa lagi yang mau pulang? Enggak, Mbak. Yaudah, lanjutin lagi meetingnya. Sar, buka tuh folder saya. Ya, lo kenapa? Nggak apa-apa kok. Biasa. Tamu bulanan. Yaudah, kita lanjutin lagi ya. Sek nih. Kamu tuh, makanya kalau jemput aku jangan telat. Kalau nggak aku nyetirnya kan nggak kayak gini. Makanya aku aja deh yang nyetir. Kalau kamu kapan nyampe ke kantor? Maaf sayang. Tadi aku tuh ada tetanggaku Mia, dia ngelahirin. Terus suaminya lagi di luar kota, jadi aku mesti bantuin dia. Alah, kamu jadi laki tuh agresifan dikit kenapa sih? Kamu PRT apa? Ngurusin orang lahirin.
Di, lo yakin hasil meeting semalam udah lo ketik rapi? Yakin kok ya, kan gue sendiri yang ngeprint. Benar ya, gue nggak mau ada yang miss. Gue mau semuanya hari ini sempurna, perfect. Sayang, kamu nggak lupa kan dinner kita nanti malam? Aku masak loh. Ini kan hari spesial kita, 2 tahun jadian. Iya, iya. Woi, baru punya mobil, belagu banget sih. Songong lo. Ya, kamu bilang perempuan yang dia super tembaknya Iya. Banget. bukan berhentiin. Baik juga. Sayang, aku buru-buru ya. Di, kamu bawa semua berkas-berkas ke ruang meeting ya. Aku mau nyiapin LCD buat presentasi. Sayang, sandwichnya. Aku nggak lapar, kasih Diana aja. Sayang, jangan lupa ya, janji kita dinner ntar malam. Di, gue mau apa kan? Service buat lo aja ya. Oh iya, makasih ya Wis tumpangannya. Gue jalan dulu ya. Menurut saya, kita jangan hanya memperhatikan pangsa pasar menengah atas saja. Penetrasi pangsa pasar menengah bawah sangat-sangat potensial. Seperti data yang sudah saya berikan, Anda semua bisa lihat, bahwa penetrasi pangsa pasar menengah bawah lebih 3 kali lipat daripada pangsa pasar menengah atas. Pangsa pasar menengah bawah seringkali harus melakukan kerja lembur atau kerja shift, sehingga mereka membutuhkan sekali minuman energy drink seperti minuman Abidin ini. Loh, itu kan ide gue yang Raya bilang standar. Wah. Saya sangat senang sekali dengan hasil presentasi ini. Mbak Raya ini cerdas sekali ya. Ide-idenya itu loh, bisa membantu saya mengembangkan reposisi produk saya. Oke Pak Yus, siang ini juga kirimkan berkas-berkas perpanjangan kontrak kerjasama ke kantor saya. Abis gue sebel sama lo. Soal ide presentasi yang tadi, kan gue udah bilang, emang ide awalnya dari lo. Iya, tapi kan lo nggak bilang hal itu di meeting. Jadinya lo ada yang dapat kredit. Iya, tapi kan lo juga dapat es krim dan coklat dari gue nih. Gak sebanding tahu. Kan lo yang dapat promosi. Tapi kan lo juga masih bisa jadi asisten gue. Ya, enak di lo nggak enak di gue dong. Di. Lo kenapa sih ya? Lo sering gitu deh. Datang bulannya nggak teratur, udah gitu sakit mulu lagi. Enggak sih, nggak apa-apa. Biasalah kalau lagi banyak kerjaan, kayak gini nih perut kambuh mulu. Hei, perhatian. Ayo kita bersulang untuk kesuksesan Raya dan timnya yang sudah mendapatkan kita proyek yang gede. Turun kemana? Ini kan udah lantai dasar. Alah,
ya. Ya. Aduh, sayang, sorry banget ya. Aku lupa sama janji dinner kita. Ya mau gimana lagi? Kamu udah say sorry kayak gitu, masa sih aku nggak maafin? Serius, kamu nggak marah? Ini kan efek aku ikutan kelas yoga. Dan sekarang aku kan vegetarian. Kamu lihat sendiri kan, emosiku jadi lebih stabil, nggak gampang marah. Makanya dong sekali-sekali kamu ikutan kelas yoga. Boleh. Tapi ntar aja kali ya. Kalau udah deket-deket mau pensiun. Sorry ya, gue bukannya mau ikut campur nih tentang hubungan lo sama Wisnu. Tapi apa lo gak kasihan apa sama Wisnu? Kasihan sama Wisnu. Emangnya Wisnu kenapa sih? Ya, dia kan sayang banget sama lo. Dia juga perhatian banget lagi sama lo. Sementara lo, apa coba? Lo inget gak? Kapan terakhir kali lo pergi beli dasi buat dia? Terus, kapan lo pernah mau diajak ke toko baju khusus untuk beliin kemeja yang pantas dia pakai ke kantor? Di, Wisnu tuh bukan tipe laki-laki yang gila perhatian kayak gitu. Iya, tapi dia itu gila banget kasih perhatian ke lo. Dan lo tuh gak pernah ngebalas dengan kadar yang sama. Kalau lo merasa lebih kenal sama dia, kenapa nggak lo aja sih yang pacaran sama dia? Ya. Lo tuh emang gak bisa kerja ya? Masa ngerjain gini aja gak becus? Ya, Sarah kan anak baru. Kali aja dia tuh masih bingung sama catatan-catatan yang lo kasih. Bukan cuma karyawan baru, tapi juga karyawan tolol. Ya, lo kok kasar banget sih ngomongnya? Dia udah minta maaf. Dan dia juga udah berusaha untuk ngulangin kerjaannya lagi. Udah deh, Di. Lo gak ikut campur. Ini bukan urusan lo. Lo tuh cuma bawahan gue. Lo gak punya suara di sini. Ya, lo itu emang bener-bener si ambisius yang gak punya hati ya. Dan lo cuma mediocre yang bergantung sama gue. Sejak SMA, gue selalu ada untuk ngejagain lo. Oke, kalau gitu gue nggak bisa kerja sama lo lagi. Dan gue akan pindah dari kontrakan kita. Dan asal lo tahu, gue akan ambil posisi di kantor cowok lo yang lo ragu kalau gue bisa ngerjainnya. Selalu. Sudah ku bilang, Diana yang cabut. Lu pegang si Raya pula. Lumayan buat makan siang. Mbak Raya kenapa mbak? Apaan sih lo? Sok perhatian banget. Orang gue gak kenapa-napa kok. Udah berapa bulan dek? Oh, saya belum nikah kok mbak. Hah? Jadi hamil di luar nikah? Nona Raya Malika, silakan masuk. Oh, iya sus. Wis, aku duluan ya masuk. Ya sayang. Dasar anak zaman muda zaman sekarang. Yuk, silakan duduk Nona Raya. Sebaiknya Anda lakukan uji laboratorium dulu ya. Loh, memangnya penyakit saya serius dok? Belum tentu, makanya Anda harus periksa dulu. Oke dok. Oh iya sus, hasilnya kapan bisa saya ambil? Lusa Anda bisa kembali kok untuk bertemu dengan dokter Kamelia dan mengetahui hasil tes Anda. Oke kalau gitu, makasih ya. Iya, sama-sama. Yuk. Cecil, ini data pasien yang bernama Raya. Ya. Pelan-pelan. Ya, bisa.
bisa, sayang. Aduh, Wis, kamu apa-apaan sih? Orang aku nggak apa-apa kok. Iya, tapi kan kamu baru aja. Udah deh, kamu pulang aja deh. Aku mau istirahat. Ya udah sayang, selamat istirahat ya. Selamat bobo. Jangan pergi, Raya. Mama pengen kamu tetap tinggal di sini. Tapi aku bosen, Ma, tinggal di kota kecil kayak gini. Nggak berkembang, nggak ada tantangannya. Tapi emang kamu di sini, Nak. Mama masih di sini. Apalagi kalau aku harus tinggal sama Mama. Mama akan ngatur semua kehidupan aku, kan? Kamu tega, ya? Apa kamu baru saja meninggal dunia? Dan kamu sekarang mau meninggalkan Mama sendirian di sini untuk pindah ke Jakarta? Ma, maafin aku ya, Ma. Masih banyak cita-cita yang mau aku raih, Ma. Aku nggak bisa hanya jadi ibu rumah tangga yang tinggal di kota kecil seperti ini, seperti Mama. Raya. Raya.
Udah deh, Di. Lo nggak ikut campur. Ini bukan urusan lo. Lo tuh cuma bawahan gue. Lo nggak punya suara di sini. Ya, lo itu emang bener-bener si ambisius yang gak punya hati ya. Dan lo cuma mediocre yang bergantung sama gue. Sejak SMA, gue selalu ada untuk ngejagain lo. Tapi ya, Tok, tolong ambil pupuk bunga ini, Tok. Ya, Bu. Terus kamu jangan lupa gotong langganan kita loh. Ya, ya. Bibit bunga matahari yang baru ya. Oke, Bu, oke. Mama. Mama. Ya Allah, Raya. Kamu pulang juga, sayang. Alhamdulillah. Mama, aku kangen banget sama Mama. Aku udah 3 tahun kan nggak pulang ke rumah. Mama juga kangen sekali sama kamu. Kok kamu sekarang kusut sih, sayang? Kamu Mama, emangnya anak perempuan yang pergi dari rumah ke kota besar, kembali dalam keadaan kusut dan menangis, itu berarti hamil. Mama kebanyakan nonton sinetron deh. Ya. ayo kita masuk ya, sayang ya. Raya, kamu mau nambah lagi nggak, sayang? Enggak, Ma, udah cukup. Tumben kamu makannya sedikit. Biasanya kan kamu paling doyan itu sama kue bikinan mama ini. Raya kangen aja sama Mama. Mama juga kangen sama kamu. Sejak pertengkaran itu kan kita nggak pernah ketemu. Kok ngelamun, sayang? Enggak, Ma. Raya nggak apa-apa kok. Raya seneng aja udah bisa balik ke rumah ini lagi. Mama masih marah sama Raya. Maafin Raya ya, Ma. Nggak ada yang perlu dimaafkan, sayang. Karena mama memang nggak pernah marah sama kamu. Gue nggak perlu bikin Mama dan orang-orang yang sayang sama gue sedih lagi kalau mereka tahu penyakit gue. Karena selama ini gue udah brengsek dan egois. Ya, gue nggak akan pernah cerita ke siapapun tentang penyakit ini. Hari ini gue baru sadar kalau hidup gue itu indah. Tapi gue luput mensyukurinya. Mas Parto, posisi rumah kita tuh emang enak ya Mas Parto. Deket sama danau. Jadinya setiap hari selalu ada pemandangan indah yang bisa dilihat. Ya iyalah, Mbak. Indah kan, sayang? Raya, lihat binatang kecil itu. Hidupnya singkat, tapi dia bisa membawa kebahagiaan untuk orang yang melihatnya. Selama ini gue udah jahat dan egois. Hidup gue mungkin gak lama lagi. Gue harus ngelakuin sesuatu buat orang-orang yang selama ini menyayangi gue. Wisnu. Wisnu. Gue
buat kalian berdua. Mbak, ini berkas-berkas buat bahan meeting ntar malam. Oh gitu. Makasih ya. Mbak, kalau ada yang salah atau nggak sesuai sama keinginan Mbak, saya siap kok ngulanginnya, Mbak. Enggak kok. Kerjaan kamu bagus, rapi banget. Oh ya, Sar. Saya minta maaf banget ya. Kalau selama ini saya udah kasar banget sama kamu, sering marah-marahin kamu. Aduh Mbak, jangan minta maaf Mbak, saya jadi nggak enak nih. Hai, meeting mendadak untuk proyek baru. 5 menit lagi kita semua kumpul di ruang meeting. Oke Pak, siap. Jangan telat ya. Meeting lagi. Minggu ini kita mendapat penawaran dari sebuah produk baru. Dan untuk itu saya minta Raya kembali lagi menjadi project officer. Maaf Pak. Jadi begini. Saya ingin sekali supaya Bapak bisa memberikan kesempatan kepada Ronald dan Ucok agar mereka bisa menjadi project officer-nya. Saya yakin mereka berdua pasti bisa. Saya melakukan ini agar kesempatan bisa berjalan secara merata. Bencong, gila kali perubahan si Raya ini. Ini sudah bukan kesambet jin gudang lagi, tapi sudah kesambet malaikat. Di, Siapa ya? please dong kasih aku waktu ya. Waktu mau ngapain? Mau nanyain Wisnu? Wisnu nggak masuk, katanya sakit. Kalau gue mau nanyain Wisnu, gue tinggal telepon dia. Gue pentingnya sama lo mau ngomong. Dan gue masih marah sama lo. Aduh dong, Di, please dong. Masuk taksi ya. Harganya udah 150.000 nih. Gue ke mana bengong? Gue kan nggak minta lo nungguin gue. Aduh dong, Di. Gue pengen banget nih ngomong sama lo. Penting, gue bawain ini. Sambal goreng ati kesukaan lo. Enggak, gue masih marah sama lo. Kalau Tarat, donat bego. Enggak, lo nggak bisa sambal gue pakai itu. Gue masih marah sama lo. Kalau yang ini lo pasti nggak bisa nolak. Durian montong kesukaan lo. Gila ya, lo tau banget kalau gue nggak bisa nolak durian. Lo bilang Wisnu nggak masuk kantor. Emang dia kenapa sih? Sakit? Katanya sih gitu. Oh ya, Di. Gue mau minta maaf ya sama lo. Gue udah jahat sama sahabat gue sendiri. Di. Di, lo kenapa, Di? Lo tahan. Serius nih, seorang Raya Malika minta maaf. Emangnya kenapa sih? Kok kayak lo surprise banget gue minta maaf? Salah. Ya, gue pikir-pikir gue nggak bisa ngelupain persahabatan kita gitu aja. Terus lo sama Wisnu tuh sebenarnya ada apa sih? Katanya lo sempat ngilang beberapa hari. Kenapa? Lo sakit? Oh, enggak apa-apa kok. Ya gue sama Wisnu udah selesai aja. Gue sama dia udah putus. Hah? Lo putus ya? Kenapa? Karena Wisnu terlalu baik buat gue. Hah? Lo gila ya? Wisnu segitu cintanya sama lo. Kenapa sih sebenarnya? Lo sakit? Enggak. Terus kenapa dong? Cerita dong sama gue, jujur.
Ya enggak, gue sempet aja ingat kata-kata lo waktu lo mau pindah dari kontrakan kita. Terus gue mampir ke rumah nyokap, gue diajakin majelis taklim. Ya, kayak gini deh gue. Gak mungkin ya? Gak mungkin loh. Gila ya. Gue pikir lo berubah tuh karena beneran sakit. Terus bentar lagi mau mati. Ya udah, kayak di sini terus sinetron gitu. Parah banget gak sih? Gila. Tebakan lo bener banget, Di. Woi, makan mulu. Dengerin gue. Kalau gue sekarang udah gak sama Wisnu, lo mau gak gantiin posisi gue sama Wisnu? Lo gila ya? Gila kali. Abangnya gue ban sarap apa? Enggak. Ya udah, kalau lo gak mau, gue cari cewek lain aja yang baik sama Wisnu. Ya walaupun gak seistimewa gue. Dasar. Lo kenapa sih yang ngelakuin ini? Aneh deh. Want to know aja nih cewek. Ya iya dong. Buruan aja. Enak tahu. Gimana perkembangannya, Dok? Ya, sementara ini kita coba dulu dengan obat-obatan ya. Siapa tahu dengan minum obat nanti perkembangannya bisa kita lihat lagi. Oke, Dok. Semoga gara-gara kamu. Iya, tenang sayang, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Semoga gara-gara kamu. Iya, sabar ya. Cowok sebaik Wisnu juga pasti akan bersikap seperti itu jika istrinya mau melahirkan. Gue harus cepet ngebantuin Wisnu buat nemuin pengganti gue. At least, cuman itu yang bisa gue lakuin untuk ngebales perhatian dia ke gue dulu. Ronald, ini fotokopiannya ya. Data dari Pak Yus sudah saya entry, oke? Makasih ya. Sarah, punya abang mana? Udah ditaruh di meja Bang Ucok. Oh udah? Iya. Kasih ya. Oke. Nih ya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Coba kamu... Ada. Yuk. Mana pekerjaan kamu? Ini sudah deadline. Belum selesai, Pak. Kamu gimana sih? Beberapa hari ini pekerjaan kamu nggak pernah beres. Ada masalah? Maaf banget, Pak. Betul saya lagi ada masalah, Pak. Kamu kalau ada masalah jangan dibawa ke kantor. Cepat kamu beresin pekerjaan kamu. Kalau tidak, kamu yang saya beresin. Kerja semuanya. Wis, sore ini kita bisa ketemuan nggak? Bisa sayang. Bisa ya, bisa. Oke, kalau gitu aku tunggu jam 6 sore di Cafe Venesia ya. Oke. Aku harus balik kantor. Kerjaannya masih banyak. Bye. Ya, Raya. Ya. Sebentar ya. Iya. Ya, sebenarnya ada apa sih? Aku udah masih terpukul kamu mutusin aku. Sekarang kamu ngajak ketemu, malah kamu nanya gadis lain. Maunya kamu apa sih? Ya, aku udah masih sakit kamu putusin, tau nggak? Justru itu, Wis. Aku pengen kamu cepet-cepet ngelupain aku. Dapetin perempuan lain yang lebih baik dari aku, yang bisa ngedapetin cinta kamu. Nggak, di sini ya, sop buntut karamel itu enak banget. Itu tuh kesukaannya si Raya. Mas Wisnu ini sayang ya sama Raya. Ya gitu deh. Tapi sekarang dia mutusin gue. Dari mulai sedih sampai sekarang gue jadi kesel. Soalnya dia nggak pernah ngasih tahu kenapa alasan dia mutusin gue. Ya mungkin gue mesti belajar ngelupain dia kali. Wisnu bilang dia mau belajar ngelupain gue. Tapi Mbak, kayaknya dia belum siap deh jalin hubungan dengan cewek lain. Kalau menurut lo, Sar? Menurut aku, Mbak, Mas Wisnu tuh orangnya baik, sopan lagi. Tapi dia kan gak nyetrum deh sama aku. Enggak sih, makanya voltasenya tinggiin dong. Lo mau nyoba? Aduh, enggak deh, Mbak. Enggak. Kayaknya Mas Wisnu tuh udah mentok banget sama Mbak Raya. Gue tuh cuman gak mau
Wisnu tuh jatuh ke perempuan yang salah. Gue ikhlas kok. Kalau Wisnu bisa ngedapetin cewek baik-baik dan bisa ngebahagiain dia. Kalau keadaannya udah berbeda, gue bisa ngedapetin Wisnu kembali. Tapi kalau kayak gini caranya, mana bisa sih gue pergi dengan tenang? Emang lo mau pergi kemana, Mbak? Enggak, gue cuma mau pulang kampung. Yana? Wis, kok lo ada di sini? Iya, gue diajak sama teman-teman yoga untuk jadi relawan di sini. Lo ngapain? Iya, kalau gue sih emang udah lama barengan sama mereka. Oh gitu. Halo semuanya. Mereka nggak ngerti. Ini nih, mereka itu emang kurang mendengar. Jadi kalau mau nyapa mereka itu caranya, halo semua. Halo. Terus kalau Pak, terus kalau bahasa isyaratnya misalnya lapar, gini kan? Lapar gini bohong ya? Bohong ya? Bohong ya, awas ya. Ayo. Tahu ya? Gue nggak tahu kalau lo seneng sama anak-anak. Mungkin karena ponakan gue banyak kali ya. Jadi gue suka. Oh iya, ngomong-ngomong, gue udah ketemu sama Raya. Dia udah cerita mengenai hubungan kalian. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Gue juga harus belajar ngelupain Raya. Sorry. Oke, class finish. Sampai ketemu minggu depan ya. Bi, lo kalau malam libur kayak gini suka jalan kemana? Gue paling di kosan aja, nyiapin kerjaan buat Senin. Terus nonton DVD paling. Suka nonton film apa? Gue suka nonton romance comedy. Lo tau nggak? Filmnya My Best Friend Weddingnya Julia Roberts. Tahu lah. Nah itu gue udah nonton 18 kali. Oh ya? Gue udah lama kenal sama lo, tapi baru kali ini gue tahu kalau lo juga suka nonton filmnya Julia Roberts. Sama gue. Oh ya? Gini deh, ntar malam kalau ada waktu, gimana kalau ke rumah gue masak, terus kita nonton film Julia Roberts. Gimana? Wah, boleh banget tuh. Oke. Gue setuju. Ntar setengah. Aduh. No. Lo gak apa-apa? Siapa gitu? Ya udah deh. Yo. Aduh, malu deh gue.
gua. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Halo? Halo, Di, udah nyampe mana? Ini udah di jalan kok. Ya udah, aku tunggu ya. Dah. Ya wis. Kok wis sih? Enggak. Maksud gue, ya wis lah, nggak apa-apa, belok kanan aja. Lo kan Sunda, ngapain belaga ngomong Jawa segala? Lagi di mana? Itu loh, enggak, sorry. Gue tadi, maksudnya sekarang gue lagi di jalan, mau ke sunatan. Sunatannya sepupu gue. Lo bukan nggak punya saudara di Jakarta? Maksudnya ini tuh sepupu, adiknya, saudara, tantenya, ibu gue, tetangganya gitu. Apa sih? Ya pokoknya gitu deh, saudara jauh. Yaudah deh, take care ya. Oke. Kenapa juga gue harus bohong sama Raya ya? Dia sama Wisnu kan udah putus. Bob. Iya mas. Ini namanya Diana. Oh, cantik mas Wisnu. Cocok jadi pacar mas Wisnu. Apaan sih, Bob? Mas, saya ke belakang dulu ya. Ya udah sana. Makasih ya. Iya. Enak tak? Aku buatin sandwich buat kamu. Makasih ya. Gaya kopi lah. Betul mana ngisi? Betul mana? Buat sendiri kali. Boleh. Cobain dong, suka nggak? Wisnu. Ya kan? Saya yakin sekali, produk ini pasti akan sukses sekali di pasaran. Karena bahan kepalanya itu sendiri terbuat dari metal pulp. Lalu bahan tangannya terbuat dari steel dan kakinya stainless steel. Jadi nanti setelah kita mengeluarkan produk ini, kita akan mengeluarkan produk susulannya yaitu robot Big Beats. Jadi robot Big Beats ini nanti akan terbuat. Lalu ya sama Diana. Nanti dia akan Bisa aja. Mau apa lagi? masak, nyapu, ngepel dan lain-lain. Nanti alternatif kita akan ya kan sebagai semoga nanti klien kita Bapak Haji Handi akan merasa puas, kita yang harap. Kesalahan data medis? Dok, yang bener aja dok. Saya ini manusia, bukan kelinci percobaan. Masa bisa sih kesalahan kayak gini terjadi? Nona Raya, saya harap Anda tenang. Nona Raya. Nona. Ya Mbak, Mbak tenang dulu aja. Mbak duduk dulu aja, biarkan Bu Dokter yang menyelesaikan ceritanya. Yuk Mbak, silakan duduk. Kami atas nama yayasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Anda atas kekeliruan data medis yang telah kami buat. Jadi, masalah rahim Anda sebenarnya cuma kista biasa.
yang bisa diatasi dengan sekali laparoskopi. Apa? Jadi saya... Ya, Anda tidak menderita kanker serviks, Nona Raya. Data medis Anda cuma tertukar dengan pasien yang namanya mirip dengan Anda. Ini data pasien yang bernama Raya, ya. Bener begitu, Dok? Benar. Dan karyawan kami yang sudah teledor, yang membuat Anda cemas belakangan ini, sudah kami pecat. Saya surprise banget, Dok. Saya jadi lega. Seharusnya saya marah dan menuntut klinik ini ya. Aduh, untung kamu tidak menggugat. Kalau sampai kamu menggugat, bisa hancur reputasi klinik ini. Iya, Dok. Reputasi itu emang mahal sekali. Benar, mahal sekali. Kamu kok nggak pernah bilang sih sama Mama kalau kamu dapat mobil kantor? Ini kan emang surprise buat Mama. Karena Mama udah nginep di rumah. Jangan kamu kebut dong. Aduh, Mama pusing nih. Supir angkot di kampung kan nggak pernah ngebut kayak kamu gini. Mama noda deh. Pelan-pelan. Iya, iya. Hidup gue sudah jauh lebih baik sekarang. Tapi kalau gue bisa balik sama Wisnu, itu baru namanya sempurna. Wisnu sekarang pacaran sama Diana. Ah, masa sih Diana bisa ngelakuin itu ke gue? Itu sih sama aja nikam gue dari belakang. Padahal kan dulu dia bilang ke gue gila kalau ngizinin dia pacaran sama Wisnu. Nyatanya... Tapi kalaupun mereka pacaran, gue pasti rebut Wisnu. Jangan panggil gue Raya Malika kalau gue nggak bisa. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli.
Mbak, lihat-lihat dulu. Pasangan yang tadi Oh, mereka. Tadi sih nyari cincin pasangan, Mbak. Biasanya sih yang kayak gitu mau Kembali lagi di Meditasi Yoga bersama saya Miss Silva. Dan sore ini kita kedatangan murid baru bernama Raya Malika. Silakan. Hai. Kok Raya bisa ada di sini sih? Dia kan? Aku juga nggak tahu. Oke, let's begin the class. Semuanya. Duluan ya. Dah. Gila ya, pengen juga ikutan yoga. Bi. Ya, kok. Kita ngobrol sambil makan aja yuk. Ya. Yuk. Ini masakannya, makasih. Mbak. Mana?
gimana dong? Aku tuh tahu siapa Raya. Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung muncul kayak gitu aja. Dia pasti ada maunya, Wis. Menurut kamu apa coba? Ngapain dia sosok ikut kelas yoga? Terus ngapain? Dia sosok mau jadi vegetarian kayak gitu? Itu kan bukan Raya banget. Ya nggak tahu juga sih. Tapi kemarin waktu dia ngajak aku dinner berdua makan di kafe, dia bilang, Apa? Kamu pergi sama dia dan kamu gak bilang sama aku? sorry Di, tadinya aku emang mau bilang sama kamu. Tapi Udah deh, Wis. Aku tuh tahu siapa Raya. Aku capek jadi beng-beng dia. Sekarang kamu tuh udah jadi orang yang spesial buat aku. Dan aku juga tahu kalau Raya itu juga pernah jadi orang yang spesial buat kamu. Aku itu butuh rasa aman, Wis. Aku butuh kepastian tentang hubungan kita. Kamu pasti belum bilang deh sama Raya kalau kita udah jadian, ya kan? Di, aku Udah deh, cukup. Aku turun di sini. turun di sini. Kamu turun di sini? Berhenti nggak? Aku mau turun di sini. Di, ini udah malam. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Wisnu, berhenti. Turunin aku di sini. Diana, 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 Diana tunggu. Di, Diana, dengar dulu penjelasan aku. Lepasin aku, Wis. Diana, tahan dulu. Diana, Diana, Jangan, Pak. Diana. Terus kamu Banci. Mas Dudung, Diana sini. Kenapa sih? Mas Wisnu. Betul. Mas. Mas Wisnu, ajak pulang aja. Situ kamu situ, angkat. Mas kita pulang ya, Mas. Iya, Mas. Mas. Wah, Duduk, pulang. Adi, pulang. Ini Banci minggir. Gue udah bertindak bodoh karena kemarin-kemarin itu egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Wisnu begitu perhatian. Sementara gue baru sadar kalau cinta Wisnu itu pantas diperjuangkan. Gue nggak boleh lemah, nggak boleh ragu. Sorry Diana, gue akan coba merebut kembali cinta Wisnu. Ya kan? Bagus pasti. Di, Terus, udah selesai belum warnanya? Kan kalau warna ini harusnya semuanya warna merah. Ya kan? Di. Hai Di, hai Wis. Kamu? Raya? Ya ampun, gak usah kaget gitu deh. Gue kan gak mau nanggung-nanggung ngilangin keegoisan gue. Makanya gue datang ke sini, mau bantuin kalian berdua. Senangnya bisa gabung sama kalian. Iya ya. Di, Raya. Yang lain sini yuk, ikutan yuk. Yuk. Ini gambar temennya bagus. Gak bagus ya? Ya udah, ke toiletnya sebentar aja ya. Ya, ayo. Apa di? Kenapa di? Dia sakit perut. Oh, kalau gitu sama gue aja. Oh, nggak usah sama gue aja. Udah nggak usah. Udah di. Emang lo bisa? Bisa? Udah. Ya, ya. Gila apaan sih gue? Sampai segitunya kepengen narik perhatiannya Wisnu. Mampus nih gue ngurusin anak puff. Diana, tunggu Di. Apalagi sih, Wis? Semuanya tuh udah jelas.
Raya tuh udah bener-bener keterlaluan. Dan kamu juga pelin-pelan banget. Maunya apa sih? Udah deh, kamu jangan nangis ya. Aku udah tahu kok apa yang mesti aku putusin. Pak Wis, apa? Oke, semua benar-benar udah ngerti ya strategi pemasaran untuk produk makanan anak ini. Yakin? Iya. Jangan lupa diperhatiin saingannya. Iya. Apaan tuh, Sang? Ini undangan-undangannya Mbak Diana. Nih. Ya. Nih. Nih. Mbak. Mbak Raya kenapa tuh? Loh, Diana tunangan sama Wisnu. Iya nih. Ini bakal pera cinta segitiga ini. Rame nih kantor. Ini yang warna putihnya berapa meter? Loh, saya kan pesan yang 3 meter. Ambilin deh. Ini gelasnya berapa lusin? Aduh, saya kan pesan 10 lusin, berarti kurang 8. Mas Wisnu gimana sih? Ini pernah makan pelaminan aja masih kurang. Ya udah taruh dulu, taruh. Tadi anak kita cek buat keperluan konsumsi dulu yuk. Ya udah, Raya. Yuk, aku tinggal dulu ya. Yuk, bagian Raya. Ya udah, gelasnya biar saya beresin deh. Kalian siapin piring-piringnya aja. Wisnu. Kamu ngapain kesini? Wis, kamu yakin dengan rencana kamu? Aku yakin ya. Tapi aku mencintai kamu, Wis. Aku yakin kok kita berdua bisa jadi pasangan yang bahagia. Aku mau kita kembali lagi, Wis. Aku nggak bisa ya. Aku mencintai Diana dan aku sudah memilih. Aku mohon ya sama kamu supaya kamu bisa ikhlas menerima hubungan aku sama Diana, ya. Tapi Wis, aku nggak siap kehilangan kamu. Gak siap aku. Masih, Bu. Di, bentar Di, gue mau ngomong, Di. Iya, mau ngomong apaan sih lo? Gue mau ngeritik lo. Apa? Gue mau ngeritik lo. Apaan sih? Gue gak jelas. Gue stop, Bu. Gue mau ngeritik lo. Lo bilang lo gak senang sama Wisnu. Tapi buktinya apaan? Ya, tapi kan lo sendiri yang bilang kalau lo tuh bakal seneng banget kalau gue jadian sama Wisnu. Dan gue juga gak nyangka ya kalau gue bakal jatuh cinta sama dia. Tapi kan gue butuh waktu untuk itu, Di. Lo bilang lo sahabat gue. Tapi masa sahabat ngerebut pacar sahabatnya sendiri? Ya, lo jangan muter balikin fakta dong. Waktu kita jadian, lo itu udah mutusin Wisnu. Dan lo sendiri yang mau jodohin gue sama dia. Kok sekarang lo yang gak rela sih? Di, please. Gue gak mau kehilangan Wisnu, Di. Karena gue tahu Wisnu tuh penting banget buat hidup gue. Terserah. Pokoknya sekarang lo yang jawab. Yang lo lakuin ini udah memperhitungkan kebahagiaan Wisnu atau belum? Atau jangan-jangan ini semua cuma soal seorang Raya yang gak mau kalah dari siapapun? Di! Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Indahnya ya malam ini. Ya. Tapi kok rembulan mama dari tadi tuh mendung terus sih? Mah, aku... Biasanya cuma soal cinta yang bikin orang jadi bersedih seperti ini. Ada apa sayang? Gimana ya? Gini deh. Gimana kalau sahabat mama ngerebut
pacar mama sendiri. Wah, mama nggak tahu tuh. Habis sahabat-sahabat mama udah pada nikah semua dan punya anak. Bahkan ada yang punya cucu. Dan pacar mama itu cuma satu, almarhum papa kamu. Mama, serius nih. Iya, mama serius. Pertama, dalam satu masalah itu selalu ada hukum sebab akibatnya. Akibat apa yang kita tanggung itu adalah buah dari penyebab tindakan kita sendiri. Itu ya? Iya. Dan satu hal lagi. Apapun namanya dalam hubungan dengan pacar ataupun dengan sahabat, kita harus menjalaninya itu dengan ikhlas. Itu lebih bernilai daripada kita harus merasa menang atau kalah dalam satu hubungan. Dan yang terpenting kamu harus tetap semangat. Ya. Bila kamu gagal dengan orang yang ini, kamu bisa mencari lagi dengan orang yang lain, yang lebih tepat, yang bisa berbagi dengan banyak hal dengan orang itu. Mama kok bijak banget sih? Mama psikolog ya? Dan inilah gue sekarang. Cukup punya kebesaran hati untuk menghadiri pertunangan mantan pacar gue dan sahabat baik gue, Diana. Gue tahu, gue kehilangan Wisnu. Tapi sebagai gantinya, sekarang gue punya 2 sahabat sih. Selamat ya. Siapa ya? Pasti lupa ya sama gue. Gue, Cepi Gober. Ya ampun, dulu zamannya SMA, pala lo pelontos mulu kan? Ah gila sekarang. Kumisan, bewok, keren kan? Ger banget sih. Lu juga sekarang cantik, cantik banget. Baru tahu ya, dari dulu lagi.